Halo semuanya, buat kalian yang belum sempat mengikuti Leaders Talk Series 5 kemarin, setelah ini kita akan mendengarkan pembahasan dari pembicara kita, yaitu Ibu Veronica Tan dan Ibu Hillary Brigita Lasut, yang akan membahas seputar social responsibility in the area of physical distancing. Jadi disimak terus ya. Bagaimana nih dampak COVID-19 ini dalam kaitannya nanti kan dengan new normal. Kita sebentar lagi juga akan menerapkan new normal terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kira-kira apa yang menurut Bu Vero dan Bu Hillary dampaknya ini? Boleh mungkin bisa sharingkan ke kita. Mungkin Bu Vero dulu. Mungkin dari saya, ini adalah sesuatu yang semua orang, artinya semua orang kena gitu ya. Dan kita nggak pernah sadar, tiba-tiba itu datang kayak, ada yang mengatakan tuh kayak benar-benar masa, istilahnya kayak masa gelap gitu, tiba-tiba datang gitu. Tapi ya, menurut saya apapun itu seperti kita mesti punya endurance ya. Artinya kita tidak bisa mengubah situasi, tapi yang bisa kita lakukan atau bagaimana kita bertahan dan kita mencari solusi ke depan. Jadi saya rasa di masa-masa seperti ini tentu semua hal berubah. Yang shock, artinya kita dalam kondisi sebelumnya 3 bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu kita hanya melihat berita, oh di Wuhan tuh seperti ini ya, seperti ini. Kita masih nggak alert ya. Ya mungkin sebagai orang, saya juga nggak ngerti, kadang-kadang kita ini sendiri juga memang tidak terbiasa untuk, culture-nya kita itu mungkin lebih tidak terbiasa untuk bersiap-siap dan bersiaga setiap saat gitu. Pada saat 3 bulan berikutnya tiba-tiba, Indonesia masih enggak apa-apa, Indonesia ya mereka bercanda gitu, Indonesia itu ya memang udah dari sononya, memang udah nggak, istilahnya orang-orang, anak-anak belum terbiasa dengan kebersihan, dengan segala, ya nggak mungkin lah virusnya datang. Tiba-tiba tanpa siap sedia, tiba-tiba itu datang. Nah, apa yang terjadi? Ya semua orang pasti akan bertahan dan akan berusaha untuk seperti apa gitu. Cuman memang yang, kalau dari saya hanya berpikir satu hal, semua hal bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Tapi bagaimana kita berusaha untuk menghadapinya? Betul. Apakah kita berkeluh kesah? Apakah kita menangis? Apakah kita semuanya itu boleh. Tapi satu hal yang pasti saya yakin kita juga harus punya, kita punya endurance. Artinya kita harus menghadapi, nggak ada cara. Nah kali ini benar-benar semua, boleh dibilang dari stage atas sampai stage bawah, mengalami hal yang sama. Kita menghadapi hal yang sama dan kita, ya mau nggak mau kita harus berusaha dan kita harus menunjukin bahwa kita bisa. Ya dengan positive thinking, mencari cara, mengambil sisi positifnya. Mungkin memang dengan bekerja di rumah, dengan lebih banyak waktu di rumah, kita bisa lebih banyak berpikir, kita lebih efektif. Apalagi sebenarnya kalau dikaitkan dengan masa teknologi saat ini, sebenarnya itu hanya mengalihkan, mencari cara mengalihkan, belajar teknologi, mungkin yang biasanya nggak bisa teknologi jadi bisa, seperti saya. Sekarang bisa install live. Ya. Bisa install live ya. Biasa kita mengajarkan kepada anak-anak kita atau ya maksudnya kalau saya sering ngomong jangan selalu di laptop. Jangan selalu berbicara dengan square yang tidak ada perasaan, tidak ada istilahnya pingin, kalau misalnya dulu kita WhatsApp test atau apa, kita selalu bilang nggak ada human touch-nya. Kita nggak tahu mimiknya orang itu, kita nggak tahu ininya orang maksudnya seperti apa. Tapi sekarang kita punya Zoom, kita bisa lihat. Ya mau nggak mau kita di dalam situasi seperti ini ya kita belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan yang saat ini, beradaptasi dengan pandemik ini, tapi ya tetap kita punya hati yang positif, hati yang ya terus artinya kita boleh kita tetap memberikan apa yang kita bisa juga
di saat pandemik ini juga. Sip. Jadi artinya dampaknya adalah kita harus beradaptasi dengan keadaan Yes. ini, begitu ya Bu Vero ya. Kalau Bu Hillary, bagaimana Bu Hillary? Kalau soal dampak COVID-19 ya, mungkin sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan salam dari mama saya buat Ibu Veronikatan. Jadi mama saya ini salah satu penggemar berat Ibu, dan dia dari kemarin kayak agak marah-marah kenapa saya tidak memberitahu bahwa saya akan ada di satu webinar dengan Bu Veronikatan. Dan ini juga membuktikan luar biasa bahwa inspirasi dari Bu Veronika juga sampai ke daerah saya ini di Kepulauan Talaut, daerah terpinggir yang berdepan dengan Filipina, dan mama saya katanya selalu berdoa buat Bu Vero. Ini ada sekretarisnya mama yang menjamin bahwa saya akan menyampaikan ini sama Bu Vero. Hello juga sama mama, and say thank you buat mama. Baik, terima kasih Bu. Jadi kembali lagi, bagaimana dampak COVID-19 dan penerapan new normal terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia ya harusnya. Memang Pak, dari kita lihat, mungkin dari segi negaranya dulu ya, dari segi negaranya dulu persis seperti kata Bu Fe. Mungkin kalau dari kata-kata saya sendiri, kita melihat bahwa saya sering membahasakan ini sebagai suatu kondisi di mana tidak ada satu negara pun, atau satu organisasi pun, atau satu human being pun yang mungkin siap dan 100% ready untuk menghadapi COVID-19 ini ya, menghadapi pandemi global, yang akhirnya membuat ekonomi runtuh, kriminalitas meningkat, dan lain sebagainya. Saya sering membahas soal ini bersama dengan teman-teman muda, dengan anak-anak muda di luar sana. Mungkin baru kali ini ya, saya kembali dengan anak-anak muda UPH, sehingga saya juga eager untuk tahu lebih banyak tentang pendapat teman-teman. Dan memang kita melihat bahwa kalau misalnya kita adalah presiden, apa yang harus kita lakukan? Begitu kan, dari sudut pandangnya. Di Indonesia sekarang presidennya atau pemerintahnya cukup galau untuk menimbang-nimbang bagaimana kita harus memilih. Apakah kita akan menjaga terus supaya tingkat kurva itu bisa di flatten ya, di flatten lebih rendah, atau bagaimana kita harus menopang ekonomi supaya masyarakat yang hidup paycheck by paycheck, yang bayarannya per hari mungkin, atau pengusaha, itu bisa tetap bertahan di dalam pandemi seperti ini. Karena ada dua hasil daripada dampak COVID-19 ini. Yang pertama, kalau misalnya kebijakannya itu mengarah kepada pro kesehatan, berarti nanti kita akan melihat kriminalitas meningkat yang secara sains sudah terbukti, di mana ketika ekonomi merosot, kriminalitas meningkat, dan ya semakin merosotnya ekonomi dan semakin naiknya kriminalitas, semakin sulit ada harapan untuk COVID-19 ini bisa di-handle dengan baik ya, karena pasti negara itu membutuhkan dana, membutuhkan sokongan ekonomi untuk terus membuat satu organisasi kelas pemerintahan ini berjalan. Dan kalau misalnya kita pro kepada ekonomi, nanti tetap saja akan ada korban, di mana ketika kita membiarkan new normal ini benar-benar tanpa pembatasan. Kita sudah tahu ya hasilnya, kita belajar dari negara-negara lain seperti di Brazil, seperti di Ekuador. Mereka kemudian kini menyerah karena sudah begitu banyak korban, mayat-mayat bergelimpangan di tengah jalan ya. Dan ini membuat, kalau saya secara pribadi mungkin jika saya seorang presiden atau saya seorang kepala negara yang akan mengambil keputusan untuk mencari jalan terbaik bagi suatu negara dengan berbagai macam keberagaman, dengan berbagai macam perbedaan pendapat. Karena negara plus 62 ini katanya netizennya hebat-hebat ya, dan masyarakatnya juga hebat-hebat. Jadi akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan jalan keluar terbaik bagi bangsa dan negara ini, yang benar-benar bisa menyenangkan semua kalangan dan semua pihak. Jadi kalau mungkin ada teman-teman anak-anak muda dari UPH yang berbakat jadi presiden, yang selama ini mungkin ada juga yang jadi netizen, yang jadi netizen jahat di luar sana mungkin untuk mengkritik dengan idealis dan lain sebagainya. Saya ingin bersama-sama, mungkin teman-teman bisa, saya akan share alamat email saya. Siapa tahu ada usul buat pemerintah, mungkin dengan judul "Jika Saya Seorang Presiden" gitu ya. Jika saya seorang presiden, dan kalau memang nanti beritanya itu baik dan
tulisannya itu benar-benar bisa membantu bangsa dan negara, saya bisa bantu publikasikan ke media-media. Ini usul dari anak UPH dan tentu akan dapat reward dari kami. Karena memang kita sampai sekarang semuanya kesulitan ya. Saya tidak menyangka sesulit ini juga menghadapi sebuah pandemi, dan memang kita ngos-ngosan di pemerintahan. Jujur saja tidak ada pemerintahan yang kuat untuk menghadapi ini benar-benar tanpa topangan, dan ini akan berdampak bagi Indonesia bertahun-tahun ke depan dengan beban kurang lebih 65 triliun setiap tahunnya. Wah, jadi memang walaupun kecil hampir tidak terlihat virusnya, tapi ternyata dampaknya besar dan sangat terlihat. Nah, ini sebabnya dengan diskusi-diskusi seperti ini, kita berharap bahwa memang ini harus ada semangat kebersamaan, semua kita bahu-membahu untuk bagaimana bangkit dan akhirnya keluar menjadi pemenang. Ini kan apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi pada waktu memperingati hari lahir Pancasila. Kita harus katanya gotong royong, begitu. Nah, menarik untuk hal ini, mungkin ke Ibu Hillary dulu sedikit nih Bu, terkait dengan sebagai Komisi 1 di DPR RI ini Bu. Kiranya apa sih yang dipikirkan di DPR RI di Komisi 1 khususnya terkait dengan pandemik ini? Jujur kalau dari Komisi 1 ya Pak, kan Komisi 1 selain pertahanan, ada juga Kominfo kan. Bagaimana sekarang Indonesia bisa survive dulu. Kita menggunakan segala sumber daya yang ada, karena misalnya pendidikan bertumpu, sangat-sangat bertumpu kepada dunia digital ya saat ini ya. Sehingga dari Kominfo pertama mungkin kita harus memastikan daerah-daerah seperti daerah di tempat saya ini, daerah di Kepulauan Talaut, perbatasan sudah 3T, terluar, terdepan, terisolir, dan lain sebagainya, itu benar-benar juga bisa mendapatkan pendidikan begitu ya. Udah kita melihat bahwa sekarang bahkan untuk untuk bisa konsultasi kesehatan dengan dokter, kita menggunakan aplikasi seperti Halodoc, kita menggunakan aplikasi seperti Halodokter yaitu dan aplikasi-aplikasi lainnya yang membantu kita, yang khawatir kalau kita pergi ke rumah sakit, mungkin kita malah akan terjangkit COVID di sana. Sehingga kita memastikan bahwa daerah-daerah terpencil juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk survive di dalam situasi seperti ini. Begitu juga dengan dari sisi Komisi 1 selain Kominfo itu ya pertahanannya, bagaimana kita bisa menggunakan aparat TNI kita untuk terus mengawal penyebaran alat-alat kesehatan, bantuan dari luar dengan adil, dengan aman, supaya ke depannya itu kita tidak lagi harus tergelut dengan masalah-masalah hukum dampak dari COVID-19. Ada begitu banyak ya, begitu juga dengan Kementerian Luar Negeri, bagaimana kita melihat orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, yang kemudian karena pandemi ini, ada negara yang lockdown kemarin seperti Malaysia, masyarakat kita tidak bisa pulang, tapi tidak bisa bekerja, sehingga mereka tidak bisa makan. Dan ini harus kita cari jalan keluarnya satu persatu. Dan itu baru Komisi 1. Belum komisi 11 komisi yang ada di DPR ya. PR-nya itu jadi sangat banyak nih ya, Bu? dan sangat membuat sangat banyak. Jadi memang bukan cuma PR, tetapi sepertinya beban hidupnya nambah kali 2 gitu kan. Ya. Jadi benar-benar berubah. Selama beban hidup menambah, asal jangan badannya aja, berat badan yang bertambah mungkin nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, kalau berat badan sudah terlanjur tentang Pak. aplikasi Halodoc tuh. Ya, saya jadi teringat nih Bu Vero kan ada aplikasi juga sebetulnya. Medianya adalah aplikasi, tapi sudah ada niat luhur nih dengan adanya Love Care Indonesia. Bu Vero mungkin bisa cerita nih, ada dampak juga nggak sih COVID-19 ini, pandemi ini terhadap apa yang Ibu Vero lakukan dengan Love Care Indonesia? Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang Love Care-nya. Jadi sebenarnya itu adalah panggilan dari dulu waktu masih jabat sebagai Yayasan Kanker Indonesia. Jadi tim-tim yang ada ini adalah tim yang sama sebenarnya. Waktu dulu kita pikir bagaimana kita bisa mengurangi biaya-biaya dari dokter sebenarnya. Artinya rumah sakit, kalau misalnya pasien-pasien itu yang bisa dirumahkan, kenapa harus di rumah sakit dengan biaya yang mahal? Nah, waktu pasien dipulangkan itulah pelayanan ke rumah itu yang disebut dengan home care. Jadi kita waktu itu ingin supaya seluruh Jakarta ini, supaya rumah sakit itu tidak dipenuhi dengan biaya-biaya yang mahal. Mungkin pasien-pasien yang ya mungkin memang udah stage akhir dari penyakit kanker yang hanya perlu kualitas hidup. Jadi mereka hanya perlu
menunggu masa akhirnya is like, maksudnya kita pingin peacefully dying peacefully lah, artinya dengan keluarga, tapi mereka tidak kesakitan. Nah, berawal dari situ, makanya Love Care ini setelah keluar, setelah tidak di pemerintah, kita mencoba membuat aplikasi ini. Nah, aplikasi ini sampai saat ini kita melayani perawat-perawat kita ini benar-benar yang paling penting adalah kita harus membuat pasien itu seperti orang tua kita sendiri. Jadi suster-suster itulah yang kita latih untuk mempunyai hati. Kalau kita tidak bisa, karena pelayan sebagai suster kita ngerti, orang yang nggak sakit aja itu kadang-kadang kita bisa, istilahnya kalau keluarga kita aja kita bisa berantem gitu. Apalagi pada saat mereka sakit, mereka pasti mempunyai sifat yang lebih. Nah, bagaimana kita bisa bertahan kalau misalnya kita tidak mempunyai hati untuk melayani itu. Nah, jadi dari aplikasi ini sebenarnya kita punya beberapa pasien yang ada hampir 4 atau 5 pasien yang benar-benar dilayani oleh perawatnya kita, dan keluarganya juga sangat happy karena mereka bisa bekerja juga karena kita memakai sebuah aplikasi yang namanya Love Care, yang setiap kegiatan dari orang tua yang sakit ini bisa dipantau oleh keluarganya. Jadi keluarganya boleh bekerja, si susternya, perawatnya itu akan mereport semua kegiatan dari awal pagi, makan jam berapa, si opa itu lagi mimpi, menggigau, ngomongin apa. Jadi benar-benar kayak apa yang disampaikan opa, apa yang dilakukan opa atau omanya itu bisa sampai kepada anak-anaknya melalui aplikasi ini. Nah, sampai papa mama mereka meninggal pun, suster kita yang ngelayanin sampai bagaimana mereka membasuh, mengkafan, maksudnya menginiin sampai mereka dibawa ke rumah duka. Nah, ini yang kita layanin dari ini yang kita lakukan dari awal sampai akhirnya. Nah, selama masa pandemik ini, suster-suster dikapasitasin dengan ya tentu baju dengan aturan-aturan main, sehingga ya suster-suster tetap bisa ngelayanin di rumah-rumah masing-masing. Jadi aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang sangat gampang, karena saya katakan saya sendiri aja gaptek. Kalau saya sendiri bisa pakai, artinya tim saya ini berhasil. Jadi saya bilang harus membuat aplikasi yang segampang mungkin, yang tidak membuat kita susah untuk masuk. Dan kita kenapa perlu membuat aplikasi ini? Karena ini terrekod. Kita pingin semua data itu terrekod, dan pasien sampai kepada rumah, dia direkod semua data-datanya apa yang terjadi, sehingga rekod ini bisa menjadi data yang dipakai pada saat dia harus masuk ke rumah sakit juga. Jadi sinkron, jadi dokter bisa tahu, bisa pantau apa yang terjadi. Oh, hari ini memang maksudnya pasiennya darahnya, tekanannya begitu. Tiap hari tekanan darahnya juga dicatat. Jadi sebenarnya itu udah kayak semi hospital tapi di rumah. Mereka masih bisa berkumpul dengan keluarga. Dan sampai akhirnya suster itu akan dibayar setelah dia melakukan fungsi dan tugasnya. Dan suster itu kita juga fair, karena kita merasa pelayanan ini adalah sebuah pelayanan yang maksudnya pelayanan dengan hati dan perlu kerja yang tanggung jawab yang besar. Dan kita juga memberikan insentif kepada suster sesuai dengan yang mereka lakukan. Sehingga ya sama-sama istilahnya kita pingin suster-suster ini juga diangkat bahwa pekerjaan mereka mulia loh. Memang di kondisi pandemik ini tenaga medis menjadi pahlawan buat banyak pihak. Dan memang pelayanan-pelayanan dalam kasih itu juga dibutuhkan sekali, khususnya bagi korban-korban dari pandemik ini ya Bu ya. Jadi memang ini salah satu hal yang dibutuhkan oleh bangsa ini, bagi mereka yang terkena bagaimana juga dapat dilayani dengan baik. Dan bagi mereka yang tidak terdampak secara kesehatan, namun terdampak secara ekonomi maupun sosial, ini mereka juga perlu diperhatikan. Karena ternyata dampaknya juga sangat besar, sangat luas. Nah, mungkin kalau tadi kita bicara tentang masalah-masalah yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini, mungkin selanjutnya pertanyaannya adalah, apa nih yang bisa kita lakukan? Solusinya apa dengan kondisi-kondisi ini? Mungkin terkait dengan khususnya bagi para mahasiswa dan pemuda dengan kondisinya mereka saat ini, mungkin dari Ibu Vero maupun Ibu Hillary bisa kasih kepada kita
inspirasi ataupun motivasi ini. Contohnya saya dengar dari Ibu Vero bahwa Bu Vero buat kegiatan namanya grup rantai kebaikan ya. Bahkan katanya rantai kebaikan ini yang menjalankan lebih banyak adalah pemudi gitu, Nia dan teman-teman. Begitu ya, Bu Vero. Boleh cerita sedikit, Bu? Apa sih yang Sebenarnya ini anak-anak anak-anak SPH juga sebenarnya, dari tim-timnya, dari orang tua, ya mungkin memang dari sekolah Pelita Harapan itu sendiri, mereka selalu ada PAG ya, maksudnya parents. Jadi mereka orang tuanya selalu dikumpulkan untuk ya bisa berbagian apa sih. Nah ini bagian dari social responsible sih menurut saya secara pribadi, dan which is bagus gitu, maksudnya ibu-ibu, orang tua juga diajak partisipasi. Nah, ide ini berawal dari dua orang tua yang memang mereka tuh melihat anak-anaknya itu istilahnya harus diikut sertakan. Nah, mereka mengajak antar anak-anak ini, ya Nia berbagian di dalam, dan saya melihat Nia ini memang punya hati sosialnya tinggi. Kayak mamanya dong. Ya, enggak juga sih. Dia hati sosialnya tinggi, nah itu yang ditangkap. Maksudnya saya tangkap bolanya dari situ. Kalau dia memang, karena segala sesuatu mulai dari hati. Kalau hatinya enggak, ya kita paksa juga nggak bisa. Nah itu karena hatinya ada, setiap kali kita ini, oke lah kita kerjain ini, kita bisnis. Ngapain, Ma? Nah selalu arahnya malah ke sosial gitu. Sosial, ya udah akhirnya anak-anak ini berkumpul, ya tentu guidelines-nya dari kita sebagai orang tua, kita iniin mereka berkumpul. Sebelumnya memang Nia juga waktu di sekolah itu memang dia ada social responsible yang membuat air bersih yang di Teluk Naga itu udah bertahun-tahun yang lalu. Nah ini yang rantai kebaikan ini memang kita mencoba dari sisi pertama kegiatannya adalah kita mencoba membantu face shield, alat-alat untuk APD. Nah, kita mencoba menggalang dana untuk membantu. Nah, rantai kebaikan itu adalah sesi keduanya dari anak-anak ini. Mereka mencoba menggalang dana melalui membuat kaos, membuat apa. Jadi ada timbal balik lah. Nggak semata-mata meminta uang, tapi dari hasil dari bagian penjualan baju, penjualan kaos, sebagiannya itu disumbangkan untuk rantai kebaikan ini. Nah, rantai kebaikan ini adalah kita mencoba memberikan sembako, karena yang tadi seperti Hillary katakan, maksudnya kita ini apa? Semua dampak ada. Dari sisi kesehatan, ekonomi, kita melihat banyak orang yang dirumahkan. Nah, dari sisi itulah kita mencoba membagi gitu, sekeliling kita, dari supir kita, dari keluarganya supir kita, dari itu akhirnya kita berkembang ke anak rusun. Jadi kita mencoba merich ke rusun untuk membagikan makanan. Jadi kita mencoba dari sembako, habis itu coba karena mereka mungkin tidak ada yang tidak, atau di pinggiran yang tidak bisa masak, kita membuat nasi bungkus bekerja sama awalnya waktu itu dengan Wahyu. Jadi Wahyu ini kita mencoba beberapa ini dengan si cepat, dengan Wahyu. Jadi Wahyu ini semacam aplikasi juga dengan warung-warung terdekat itu untuk membagikan makanan kepada kelilingnya. Jadi kita memberdayakan si warung makan, membuat 100 atau 200, 300 box nasi dengan harga segitu, terus kita bagi bekerja sama dengan lurah, bekerja sama dengan RT-nya, kita mencoba membagi sekeliling dengan mapping yang kita lihat memang ya ini daerah-daerah yang mungkin dirumahkan, tidak punya pekerjaan mungkin ke depannya gitu. Dan untuk yang rusun kita coba men-reach out anak-anak, kita membagikan makanan juga sambil memapping kondisi-kondisi, karena banyak sekali ibu-ibu yang tadinya jadi tukang cuci, tapi karena masa pandemi ini mereka tidak diberikan akses ke rumah, akhirnya mereka nggak kerja, banyak yang kerja pabrikan juga, banyak yang cuci baju. Jadi banyak hal yang dari rantai kebaikan akhirnya kita bisa mapping, kita bisa melihat situasi. Ya itu yang kira-kira anak-anak muda ini lakukan saat ini. Ya, nah itu memang menarik sekali ya. Ada dari hati. Tadi bahasa kunci dengan hati harus melakukannya. Nah Ibu Hillary ini kayaknya mempraktekkan juga nih Bu Vero. Karena saya dapat kabar, katanya Bu Hillary ini sampai tergabung dalam gerakan tagar aksi nyata melawan COVID-19. Menyumbangkan 100% gajinya untuk menangani pandemi Corona. Ini hoax atau beneran Bu Hillary? Jadi memang benar ya, karena saya merasa
tapi nggak seberdampak itu banget ya kalau untuk khusus gajinya, karena memang untuk kalau kita bicara soal uang itu kan tidak akan pernah bisa cukup untuk bisa menangani permasalahan yang ada gitu kan. Jadi memang, tapi kita bisa mulai dari apa yang kita punya sekecil-kecilnya. Awalnya bukan dari 100% gaji, tetapi saya memberikan gaji saya kepada yayasan, supaya kemudian yayasan bisa memberikan alat kesehatan dan juga APD kepada petugas medis. Tapi kemudian saya lihat sepertinya tidak cukup ya, tidak cukup. Akhirnya saya mengajak semua teman-teman dewan, semua anggota-anggota dewan, semua anggota DPD juga yang yang memiliki gaji, khususnya yang saya tahu juga punya gaji, yang mungkin punya saving dari dana-dana sebelumnya seperti dana perjalanan dinas, kunker yang sering sering dikomplain oleh masyarakat. Saya mengajak supaya kita sumbangkan itu 100% karena kita tidak terlalu terdampak gitu. Jadi kemudian jadi gerakan ini cukup berjalan, dan akhirnya dari saya dan partai semuanya juga akhirnya jadi ikut ya. Jadi ikut sama-sama menyumbangkan gaji, ada yang 50% karena kan kita tidak tahu kan, mungkin ada cicilan atau ada lain sebagainya. Tapi akhirnya jadi 100% memberikan gaji untuk penanganan COVID, dan juga kita selain untuk penanganan COVID, untuk pertahanan ekonomi masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah, kita menyumbangkan mesin-mesin jahit kepada ibu-ibu supaya mungkin bisa mulai membuat masker sendiri, bisa menjual masker di sekitarnya gitu kan, dan bisa membuat ekonominya terberdayakan. Kita juga kemarin, karena saya fokusnya di pendidikan ya sebenarnya, karena dulu saya benar-benar dibantu oleh UPH. Mungkin ada anak-anak di sini juga yang sama seperti saya dulu, program Ikatan Dinas Beasiswa Platinum kalau ada mungkin. Dan jadi saya ingin memberikan itu juga kepada masyarakat. Jadi akhirnya kemarin saya membuat HBL Foundation itu untuk bisa memberikan pelatihan dan sertifikasi bahasa Inggris gratis, dan juga sertifikasi seperti soft skill ya, seperti mungkin pengembangan pribadi, dan itu tersertifikasi dan gratis. Jadi mereka tidak perlu susah-susah menggunakan saldo kartu prakerjanya, karena saya benar-benar sangat menentang program kartu prakerja itu gitu. Karena saya memberikannya dengan gratis. Dan itu akhirnya jadi inspirasi juga buat teman-teman, dan kita akhirnya juga ikut mensupport dengan sosial media kita, endorse gratis untuk semua produknya. Kita bahkan kembalikan produknya kadang biar bisa dijual lagi, tapi yang penting kita udah bantu promosi dan bantu review kan gitu kan, dengan semualah yang ada. Mungkin Ibu Vero, kita masih harus belajar banyak dari Ibu Vero karena semuanya sepertinya sudah sangat terarah dan bisa sangat terstruktur ya. Kalau bagi saya sendiri, masalah di kami adalah ketika berbagi dan ketika memberikan kembali, kami masih kalang kabut dan masih tidak terlalu terstruktur dan terperinci. Jadi apa yang kita punya semua dikasih lah, kasih aja lah dulu gitu. Nanti belakangan kita mikirnya gitu. Oke. Semua sama sih sebenarnya, kita learning by doing sih. Benar-benar. Karena kita juga nggak tahu, istilahnya kita juga nggak tahu ke depan tuh seperti apa, tapi kita dari sehari demi sehari kita belajar, oh ternyata kayak gini, ternyata gini nggak bisa, kayaknya ini lebih baik gitu. Jadi apalagi hal pandemik ini hal yang sangat baru ya. Kalau dulu misalnya biasanya kalau misalnya kayak ngadepin banjir, ngadepin kan kita banyak sekali dulu banjir yang tahun berapa itu. Nah itu waktu kita mau bagiin makanan, kerjasama dengan ceci lah, kerjasama dengan apapun, maksudnya dengan ini tuh sangat gampang karena benar-benar kita tinggal bagiin. Mereka mana yang mana kita di drop. Tapi kali ini luar biasa karena even kita pun nggak boleh touch, even kita nggak boleh kerumunan. Waktu kita bagi makanan, kita harus make sure ini nggak kerumunan. Karena kalau kerumunan ini kita mati semua. Jadi ini kita kayak dikasih satu level di atas. Oke, bagaimana kita menghadapi, kita masih bisa membantu orang lain, tapi sesuai prosedur yang ada, kita benar-benar harus ikutin prosedur, jangan sampai ada kerumunan. Karena kan kita tahu, kalau yang namanya kita bagi-bagi, misalnya bagi makanan, itu yang terjadi. Even di kompleksnya kita sendiri, ini ada, maksudnya kita juga ngatur gimana kita membagikan di RT-RT yang lain. Tapi setiap kali waktu membagikan, akhirnya semua orang
yang kategori mereka juga pingin makanan atau mereka merasa miskin, ya udah datang kerumunin. Nah itu juga akhirnya terjadi, akhirnya itu kan nggak boleh sebenarnya di masa sekarang ini. Jadi memang stage by stage kita memang benar-benar learning by doing. Menghadapi situasi seperti ini, mau bantu pun susah karena mungkin yang dibantu juga nggak ngerti, pokoknya saya terima makanan. Mungkin somehow sampai hari ini, sampai yang dibawa, kalau kita ke rusun, mereka masih kerumunan. Ya, Mau betul. gimana kita ngajarin? Kita hanya bisa menghimbau jaga jarak, tapi yang namanya kita datang, itu kerumunan semua. Ya, kalau kita ke rusun, benar-benar kita lihat mereka kayak nggak ada apa-apa. Nggak pakai masker, pakai masker juga cuman happy-happyan gitu. Waktu kita bagiin makanan, mereka malah duduk kerumunan, duduk berdua, bertiga, berempat, terus ibu-ibu saling cerita. Itu saya juga videoin, dan saya sendiri, ya maksudnya saya melihat keramahan, saya melihat kekeluargaan di sana. Tapi yang saya balik lagi itu saya melihat loh, mereka ya nggak ada yang namanya sosial, ya matilah, mau apa? Nggak sosial, maksudnya nggak pandemi ini saya juga kayak gini kok. Masa pandemi nggak ada perubahan. Nah, ini sih yang maksudnya memang kita harus learning by doing, bagaimana mengedukasi, bagaimana, oke, saya mau bagiin makanan, tapi kalian harus jaga jarak ya. Bagaimana mendisiplin, tapi ini benar-benar kita dikasih ujian, mau nggak mau kita harus belajar disiplin. Betul. Buat itu diri mungkin kita perannya sendiri dari juga. Komunikasi ya Bu ya, komunikasi dan informasi juga perlu terus, sosialisasi terus-menerus, sehingga akhirnya ada pemahaman masyarakat bagaimana menjaga, ya kira-kira begitu. Makanya saya pikir kalau misalnya memang kita bantu, kita harus bantu all out. Betul. Kita nggak bisa, oke terima saya lempar uang deh, oke saya terima saya lempar kasih. Kita juga nggak tahu kalau kita tidak turun dan terjun sendiri untuk melihat kondisi. Nah sebenarnya yang paling penting adalah semua orang akan membantu, kita sama-sama bisa membantu, asalkan benar-benar kita sampai kepada end. Artinya kita benar-benar kalau kita mau bantu, ya kita benar-benar tahu kondisi yang seperti apa, dan kita menggunakan bantuan itu dengan seefektif mungkin. Jadi kita tidak menyerahkan saja terus membiarkan, tapi benar-benar kita tahu apa yang terjadi, evaluasi apa. Sehingga saya rasa ini adalah bagian dari, artinya kita bisa memberikan yang terbaik, walaupun kecil ya. Saya rasa bukan masalah besar atau kecil, tapi masalah bagaimana kita bersama-sama membantu sampai ke, istilahnya sampai ke hilirnya. Dengan mengetahui bertanggung jawab dengan apa yang diberikan dari penyumbang, dan kita bertanggung jawab menggunakan itu sampai kepada hilirnya. Itu sih yang paling penting menurut saya. Jadi memang kalau begini artinya tidak hanya sporadis dalam memberikan support kepada mereka yang terdampak, tapi memang harus ada sistemnya, dan memang sistem ini harusnya pemerintah dan juga DPR tentunya, legislatif dan masyarakat harus saling kerjasama begitu ya. Yang paling penting adalah data menurut saya. Yang saya lihat adalah menjadi hal penting. Yang saya lihat adalah saya melihat misalnya dari bagian, kalau di daerah kita di Pluit, misalnya di daerah Pantai Kapuk, itu kan dibantu Ceci. Nah waktu itu di daerah Pantai Mutiara mereka juga punya sembako yang harus dibagikan. Nah waktu saya nanya bagaimana kita pada saat ini yang paling penting adalah kita tidak meng-keep data kita sendiri. Ya mumpung Hirari juga bagian dari pemerintah, saya pikir data basic itu sangat penting. Karena waktu saya menanyakan kepada pembantu saya di daerah dia, Bu, daerah kalian tuh udah masih perlu dibantu nggak? Enggak, Bu. Karena Pak Jokowi juga datang udah berapa kali, 2 kali, 3 kali gitu. Jadi ini yang paling penting sebenarnya, bagaimana pemerataan data ini sehingga jangan sampai kita hanya menjadi, oke, saya dikasih bantuan ini, ya udahlah, pokoknya buang barang aja, mau siapa dapat siapa. Tapi dengan mapping ini kita nggak bisa melihat sebenarnya kita bantuin ini tempat yang sudah dibantu terus. Bagaimana kita mencoba untuk mencari tempat-tempat yang belum terdata, belum terpantau. Nah itu yang sebenarnya harus disinkronkan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga dikoordinasi kepada lurah, RT-nya, itu semua mappingnya jelas.
tentu kita lihat ekonomi pasti terdampak banget sampai setengah tahun ke depan, kita juga nggak tahu kapan. Betul. Tapi uluran tangan bersama saya yakin orang-orang pengen bantu juga. Cuman kendalanya di pendataan, bagaimana melink dengan Kominfo, bagaimana di Kominfo ini bisa terjadi satu tempat di mana kita bisa juga melihat, oh data ini sudah dibantu Indofood, oh bagian sini sudah dibantu. Nah sehingga ini mapping kita itu mapping paling penting gitu loh untuk kita. Jadi yang mau bantu itu juga enak banget gitu. Kita bisa komunikasi, koordinasi, tidak saling untuk saat ini tidak saling mengkip. Tidak saling melakukan masing-masing, antar departemen, antar kementerian, sebenarnya banyak hal bisa maksudnya kebersamaan, gotong royong nih, menurut saya arti gotong royong saat ini adalah bagaimana kita semua membuka diri untuk sama-sama Melakukan. Oke. Bagian saya apa? Apa yang harus saya lakukan? Kalau masing-masing hanya untuk kepentingan masing-masing, ya kita tidak akan bisa bersama. Baik. Artinya nggak nyampe gitu loh. Jadi tadi bicara data, informasi, koordinasi, komunikasi, sinergi, ya kira-kira seperti itulah dengan sistem yang memang dibuat sehingga semua bisa berjalan bersama-sama. Ini sebenarnya saya pengen nanya lagi nih ke Ibu Hillary, cuman ternyata udah diberitahu nih bahwa ada penanya yang udah pengen nanya nih. Jadi saya nggak boleh egois nanya terus ya. Jadi kita coba menampung beberapa partisipan yang sudah mulai bertanya. Mungkin saya mulai dari paling dekat dulu. Ini ada Kevin Giovanni dari Tangerang. Menurut Ibu Veronica Tan dan Ibu Hillary, solusi apa yang paling efektif dalam menghadapi COVID-19 di dalam era new normal sekarang ini? Dan seperti apakah hal kecil yang perlu disadari oleh masyarakat Indonesia untuk selalu berpikir positif meskipun di tengah pandemi? Nah, ini bicara positive thinking menghadapi ini semua. Boleh dikasih inspirasinya, tipsnya seperti apa? Silakan. Mungkin Bu Hillary dulu deh. Ya. Oke, jadi kalau memang apa solusi dari kita ya, saya sebenarnya kemarin itu cukup blank juga pertama kali, tapi kemudian saya coba untuk melakukan diskusi dan webinar seperti ini dengan pemerintah Cina, dengan pemerintah Australia, bersama dengan partai juga, bersama dengan teman-teman muda, bersama dengan organisasi. Kemudian kita dapat satu kesimpulan bahwa sebenarnya solusi khusus untuk menangani pandeminya saja ya, menghadapi permasalahan kesehatan ini yang tujuannya untuk flatten the curve of COVID-19 ini, untuk reproduksi kasusnya itu gimana kita menghentikan dan membuat ada solusi. Sebenarnya cuma satu, kita tidak boleh fokus terlalu banyak kepada mungkin bantuan sosial bagi beras dan lain sebagainya, tetapi menurut mereka yang paling penting adalah menggalang semua sumber daya yang kita punya untuk terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan memastikan fasilitas protokol kesehatan itu bisa dijangkau dan bisa dilaksanakan dan applicable ya oleh masyarakat sampai bahkan di daerah-daerah pedesaan sampai masyarakat di tempat-tempat terkecil. Karena memang untuk bisa menangani pandemi COVID ini, yang bisa ditawarkan oleh dunia kesehatan, oleh para dokter adalah pertama mungkin menggunakan masker, rajin cuci tangan, tidak menyentuh wajah, mata dan lain sebagainya. Dan ini hal-hal kecil yang wajib disosialisasikan dan berdampaknya sangat besar gitu di Cina dan di Australia. Dan ini membuat kita menyadari bahwa sebenarnya solusi dari COVID-19 ini ada di tangan masyarakat, bukan di tangan pemerintah. Walaupun pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat kemudian memiliki fasilitas umum dan fasilitas pendukung yang cukup untuk bisa menerapkan protokol kesehatan ini. Jadi memastikan di semua tempat ada air bersih, memastikan ada tempat cuci tangan, membagikan mungkin sabun ya, sabun jenis apapun tidak masalah, menjaga kebersihan, masker, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mencuci masker, bagaimana cara untuk kita tetap sehat, menjaga jarak, siapa yang seharusnya memakai masker N95 misalnya, siapa yang harus memakai masker kain, siapa yang harus memakai masker medis, dan ini sebenarnya yang dinyatakan oleh pemerintah Cina sebagai satu-satunya cara. Dan mungkin karena pemerintah Cina dan Korea juga sempat diskusi kemarin, mereka sudah lebih dulu ya mengalami ini dan lebih dulu
menghandle situasi pandemi ini di negara mereka, mungkin kita bisa banyak belajar dari mereka. Dan dari sudut ekonomi kita tidak punya solusi lain. Dari ekonomi kita hanya bisa pada saat pandemi seperti ini hanya bisa menguatkan bisnis dari digital. Bagaimana kita merubah sistem trading kita, sistem perbelanjaan kita, sistem jual beli barang kita. Katanya benar-benar yang paling memungkinkan dan secara saintifik yang bisa menopang perekonomian adalah kita mengalihkan semuanya ke digital, sehingga walaupun mungkin akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan terpotong ya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan di-PHK karena human resources-nya tidak dibutuhkan lagi, tetapi kemudian lebih banyak beralih kepada digital. Itu menurut yang saya dapat, dan mungkin Ibu Vero pasti punya solusi-solusi lainnya yang bisa dibagikan. Ya. Silakan Bu Vero, bagaimana? Kalau saya satu kata, memang harus disiplin. Disiplin. Dan mulai dari diri sih. Saya juga susah untuk disiplin diri. Tapi mau nggak mau kita harus membuat diri kita seperti ini. Kita loh yang membawa virus itu. Jadi kita harus punya mindset, kalau kita nggak melakukan ini, kita yang akan menularkan virus itu kepada orang. Jadi mungkin buat semua ya, karena yang seperti ya Hillary katakan, ya memang pemerintah hanya bisa membantu. Tapi balik lagi ini adalah gotong royong bersama. Jadi kita memang mau nggak mau kita harus mendisiplinkan diri, ya kita harus disiplin cuci tangan, kita harus disiplin pakai masker, berusaha bagaimana memulai startup bisnis, ya mencari solusi, kreasi, berusaha untuk bisnis yang efektif dengan social distancing. Aku rasa harus mulai dari diri sendiri sih. Kita nggak bisa lakukan itu kalau bukan dari diri sendiri, bukan disiplin diri sendiri. Jadi artinya dua-dua, Bu Hillary dan juga Bu Vero sepakat nih dengan, karena ini Leader Talk Seri ini juga bagian dari mata kuliah kepemimpinan sebetulnya. Dan memang kepemimpinan dimulai dari memimpin diri sendiri. Itu tadi bahasanya disiplin, bicara tentang mulai dari diri sendiri itu Bu Vero ya. Dan Bu Hillary tadi bilang, ya memang masyarakat yang bertanggung jawab, bukan pemerintah, walaupun pemerintah juga punya tanggung jawabnya. Terima kasih. Itu. Kira-kira clue-nya yang pastinya sudah kita dapatkan nih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, ini kelihatannya ini dari Manado ini. Ya, mungkin untuk dua pembicara. Dengan adanya pandemi global ini, apakah Ibu Vero dan Ibu Brigita mengakui bahwa Indonesia selama ini sebenarnya memiliki kualitas yang kurang dalam penanganan kesehatan? Dan sektor lain seperti penanganan sosial masyarakat miskin. Jika demikian, apakah yang dapat dilakukan berbagai lapisan masyarakat, terutama kaum muda dan LSM, untuk dapat membantu pemerintah membereskan tugasnya? Langkah konkretnya kira-kira apa? Dari Maria, Manado. Ini langsung bicara tentang kira-kira langkah konkret. Tadi untuk diri kita sendiri, ya kita harus disiplin. Nah, kemudian apa ini? Selanjutnya mungkin ada ide-ide. Kalau sebenarnya saya berpikir untuk saat ini memang semacam pemerintah pada saat diserang pandemik seperti ini memang belum siap. Jadi akhirnya semua masing-masing berusaha untuk mencari solusi. Tapi balik lagi, kalau di dalam pemerintah menurut saya harusnya pada saat ini kita buang kesombongan semua, mungkin ke merasa kemampuan bisa, tapi langkah yang paling penting adalah koordinasi. Nah ini yang saya lihat di pemerintah, mungkin semua berusaha untuk melakukan cara masing-masing. Misalnya dari sisi kesehatan, dari sisi pemberdayaan masyarakat, dari sisi mungkin dari sisi sosialnya, semua berusaha untuk. Nah itu yang saya katakan, harusnya kita mencoba membuat satu tim, tapi yang benar-benar artinya koordinasi. Dan sekarang ini sebenarnya kalau kita memang ngomong secara teori gampang, karena balik lagi memang harus ada hati, artinya kita mesti berpikir, kita mesti all out, kita mesti ini untuk memikirkan bagaimana caranya, oke, koordinasi antara A, B, C, D supaya ini jalan. Dan saya yakin pada saat ini pemerintah juga sedang berusaha. Jadi balik lagi, koordinasi, komunikasi di dalam masa seperti itu sangat penting. Dan tentu dari
pihak yang paling penting ketiga adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakat. Memang balik yang paling awal adalah kita harus mendisiplinkan diri. Tapi kita tahu masyarakat kita itu edukasinya itu susah. Ada yang memang tidak edukasi, tapi ada yang memang bandel, tapi ada yang emang nggak mau tahu, ada yang tapi bagaimana informasi ini terus-menerus tersampaikan. Nah, kalau misalnya di dalam level yang paling bawah, kalau kita melihat negara lain, mereka tuh sangat disiplin karena ada reward and punishment. Ya, betul. Kalau di kita ini tidak ada reward and punishment yang sebenarnya. Karena kalau mau dikatakan, even kita, kalau misalnya kita bilang level yang paling bawah, polisi atau segala macam, mereka juga tidak teredukasi dengan apa sih yang namanya disiplin. Disiplin itu bukan kita, kita fine person gitu loh. Kamu melewatin jalur, kita fine dia, kita minta dia bayar. Bilang, bayar tapi denda. kita kenapa dibalik kita membuat satu reward dan punishment itu kenapa? Kita bukan ngomongin uangnya kok. Kita ingin orang ini belajar sesuatu. Jadi sebenarnya basicnya itu sangat gampang. Kalau semua dari jajaran pemerintah komunikasi, mempunyai hati yang benar-benar tulus untuk berkoordinasi karena kita tahu ini sebagai bagian dari keluarga kita. Hanya intinya satu, kalau kita menganggap ini adalah keluarganya kita akan all out buat dia. Kalau misalnya di bawah level bawah, kita mendisiplin anak kita karena kita tahu dia akan jalan di tempat yang nggak benar dan dia akan jatuh. Kita disiplin. Ada disiplin pakai pukul, ada disiplin pakai ini, sama. Kalau kita terapkan secara pikiran, secara ini ke masyarakat, ke polisi yang mendisiplin, di dalam bus harusnya tidak boleh seatingnya. Kalau kita ini, kadang-kadang suka lucu, dikasih dikasih meme, ada kursi yang disilang satu enggak kan, tapi tetap aja karena saking kekeluargaan dari kampung, saya nggak tahu kalian pernah lihat nggak itu dikirimin, terus si emak sama bapaknya karena kursi itu disilang, dia akhirnya satu kursi berdua. Malah pangkuan Nah, ya. maksudnya, it's funny gitu loh, maksudnya kita lihat, tapi kita melihat sebenarnya sedih gitu loh. Ya. Artinya apa? Edukasi nggak disampaikan. Nah, apa yang terjadi di sini kita lihat? Si orang yang memberikan silang itu pun tidak mengedukasi. Artinya dia sebagai satpam dia juga tidak datangin, Bu, ini maksudnya silang itu adalah ibu dan bapak tidak boleh duduk di satu kursi, tapi ibu harus duduk di kursi yang berikutnya. Nah, kalau saya katakan, ya memang saya katakan ini tidak gampang untuk mengedukasi. Tapi artinya waktu kita mengedukasi itu, even kepada anak kita, kalau kita sayang kepada dia, kita akan ngomong 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, kita tidak akan bosan untuk melakukan hal itu. Nah, saya rasa untuk kita sendiri ya, janganlah kita bosan untuk mengedukasi. Kadang kita mungkin sampai capek hati, mungkin melihat masyarakat yang udah dikasih tahu kok masih kayak gitu. Ya itu pertama yang harus, jangan bosan-bosan untuk mengedukasi sekeliling kita. Sebagai warga, sebagai pendisiplin, sebagai pemerintah, jangan pernah bosan. Karena kita harus menganggap mereka sebagai bagian dari hidup kita. Kita harus menganggap mereka sebagai anak-anak kita juga. Ya. Dan kalau panis, kita berharap kita benar-benar panis bukan karena kita mau mengambil bagian dari punishment itu. Tapi benar-benar kita panis ya, memang kita punya hati, kita ingin mengedukasi. Bukan ya menghukum seperti yang orang bilang hukum gitu loh. Nggak demi peduli. Kebaikan ya Bu ya? Demi kebaikan. Ya, betul. Saya rasa ini seperti teori, tapi ya memang harus diterapkan kepada kita masing-masing. Kalau kita dipanggil untuk melayani di pemerintah, ya layaninlah dengan hati. Kalau kita dipanggil untuk melayani sebagai masyarakat, ya layanilah apa yang bisa kita perbuat, walaupun hal itu kecil. Tapi kalau semua orang melakukan hal kecil yang sama, ya saya yakin itu adalah sebuah hal yang sangat besar. Amin. Terima kasih. Saya rasa untuk masa-masa seperti ini kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya mau nggak kita memberi waktu kita, mau nggak kita memberi bagian kita, mau nggak kita mengedukasi, mau nggak kita tidak diam diri, mau nggak kita sampai busa-busa pun ya udah kita belajar juga untuk diri sendiri dan kita juga belajar membantu orang lain. Saya rasa hal
Itu harus prinsip dari diri sih ya. Dari diri tetap balik ya. Ya. Bu Hillary, gimana nih Bu? Pemerintah kita ini sebenarnya siap nggak sih? Gitu. Ja- Jadi gini, memang sesuai pertanyaan teman saya Maria ya, tadi orang sama-sama dari Manado, kita memahami dengan jelas bahwa masyarakat pasti sekarang berpikir atau bertanya hal yang sama. Jadi apakah benar-benar seburuk itu pelayanan kesehatan kita? Sebenarnya saya bisa bilang, halo, pertama saya mungkin bisa bilang bahwa pelayanan kesehatan kita masih banyak harus diperbaiki, masih banyak yang bisa ditingkatkan, dan masih banyak yang harus dirubah dari sistem. Tapi untuk bicara buruk, untuk mengakui pelayanan kesehatan kita sebagai pelayanan kesehatan yang buruk, sebenarnya itu relatif ya, dan saya tidak bisa berkata begitu karena standar buruk yang saya tahu adalah seperti yang mungkin maaf di Venezuela ya, yang dimana mungkin rumah sakitnya air saja tidak ada, tempat tidurnya sangat kotor, ada juga yang benar-benar tidak ada obat-obatan, jarum suntik ganti-gantian dan lain sebagainya. Itu atau di Suriah ya, sehingga kalau mau dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang teramat-teramat sangat buruk, saya melihat bahwa Indonesia dengan hutangnya yang sedemikian banyak, dengan netizennya yang luar biasa, dengan berbagai macam goncangan yang dialami, kita struggle tapi kita masih tetap berjalan. Forward is forward. Doesn't matter about the speed, ngerti nggak? Jadi benar-benar kita, yang penting kita bisa berjalan dulu ke depan. Karena saat ini kalau kita tidak berjalan ke depan dan kita hanya memusingkan, oke, kita buruk, kita akui saja kita buruk dan kita stuck di sini. Kita stop di sini karena kita sadari kita memang buruk, ya sudahlah begitu kan. Tapi kita harus mengumpulkan kepercayaan diri, dan itu saya rasa yang berusaha dilakukan oleh pemerintah ya. Karena dengan segala macam kritikan yang ada, terkadang pemerintah untuk mengambil suatu kesimpulan sepertinya kesulitan ya, mengambil satu kebijakan juga kesulitan. Karena menganggap ini tidak disetujui masyarakat. Ketika mengambil kesimpulan lain, ini juga tidak disetujui masyarakat. Dan kadang pro kontranya jumlahnya berimbang, dan ini yang sulit sebenarnya. Apalagi warga masyarakat Indonesia yang mungkin selalu secara demokratis mungkin selalu membuat opini publik untuk mendukung opininya sendiri. Dan itu saya juga dulu sebagai mahasiswa menyadari bahwa tidak akan pernah ada pemerintahan yang sempurna, hanya ada pemerintahan yang struggle, dan struggle itu tidak bisa didapat, tidak bisa hanya kita bilang hanya di Indonesia saja. Tetapi Amerika pun, negara sekelas Amerika sekarang lagi struggle. Tenaga kesehatannya lagi marah-marah, masyarakatnya lagi struggle, udah di dalam pandemi COVID, plus mereka lagi berhubungan dengan rasisme, masalah rasisme. Dan sekarang kita di Indonesia, kalau kita menilai fasilitas kesehatan di tengah situasi pandemi seperti ini, saya rasa memang masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus dirubah, masih banyak yang harus dikembangkan, tetapi tetap saja menurut saya tidak seburuk itu, begitu. Dan ini adalah langkah saya untuk membangkitkan harapan kepada anak-anak Indonesia bahwa ayo kita berharap kepada negara kita, ayo kita berusaha yakin bahwa masih ada harapan buat Indonesia. Kalau kita sendiri sudah merasa Indonesia kita ini tidak akan bisa, emang udah buruk, udah ya udah gitu aja gitu kan. Jadi kerjaan kita tiap hari jadi netizen jahat, hina-hina pemerintah. Komplain terus tiap hari ya kerjaan jadinya. kita tidak memberikan solusi, tapi memberikan kritisi tanpa solusi. Dan akhirnya ketika ditanya kembali kita juga tidak punya solusi gitu kan. Dan ini yang membuat kita harus juga mengedukasi teman-teman, apalagi khususnya anak-anak muda, khususnya ya yang dari UPH dengan moto kita bersama, True Knowledge, Faith in Christ, and Godly Character, kita harus bisa benar-benar berdampak secara langsung buat pemerintah. Karena untuk mengakui pelayanan kesehatan itu buruk, sepertinya menurut saya tidak ada dampak efektifnya. Dan menurut saya solusi yang terbaik adalah itu. Seperti yang Ibu Vero bilang tadi, edukasi, disiplin, dan kita harus gotong royong. Kalau kita udah mau pecah duluan sebelum bersatu, dan kita udah mau pecah duluan sebelum berjuang, ketika bersatu aja kita hampir gagal, ketika bersatu aja kita masih struggle, apalagi kita mau terpecah-pecah begitu. Luar biasa. Jadi memang harus tetap optimis walaupun kondisinya tidak seideal yang kita harapkan. Kenyataannya seperti itu. Kita harus terima kenyataan ini dan bersama-sama
berangkat dari kenyataan yang ada, gotong royong dengan edukasi, disiplin dari masing-masing diri bersama-sama. Jadi pertanyaannya bukan apa yang pemerintah mau berikan untuk kita, supaya kita bisa keluar dari kondisi ini, tapi apa yang kita bisa berikan bersama-sama kepada masyarakat, kepada pemerintah untuk ini. Nah, sebetulnya masih banyak hal lagi nih, Bu Vero dan Bu Hillary, ada pertanyaan-pertanyaan, saya rasa ini masih belum selesai nih sebetulnya. Namun Ibu Hillary ternyata sudah punya agenda lain yang memang harus dijalankan sebelumnya. Jadi kalau berkenan ini Bu Vero, boleh ya kita tetap lanjut. Cuman karena Bu Hillary akan jalan, ini saya kembalikan dulu nih ke karena kapalnya susah. Kejar kapal, susah. Iya, susah kapalnya, nggak ada pesawat yang mau ke sini. Jadi kita harus cari kapal ke pulau sebelah dulu baru bisa Ya, kembali. pokoknya nanti. usaha dulu. Ya. Benar. Jadi Iya. thank you banget Ibu Hillary. Ke Bu Vero boleh sebentar Bu ya, kita masih lanjutin lagi ya. Ya. Udah lama kan nggak ngobrol-ngobrol, Lama nggak jadi ngobrol. Oke. bisa sambil ngobrol nih lagi. Maksudnya tadi berakhirnya hanya karena Bu Hillary harus cabut. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan nih Bu Vero nih. Kebetulan saya pikir Ibu dengan pengalaman-pengalaman dan tentu saja hatinya itu rasanya perlu ditransferkan bagi Ya. setiap kita supaya punya hati. Ini ada dari Evelyn dari Jawa Tengah. Apakah boleh dijelaskan lebih lanjut mengenai data dan mapping untuk membagikan bantuan langsung kepada masyarakat? Seperti bagaimana mengakses dan menerapkannya secara efektif. Tadi kaitan dengan Ibu bilang tuh datanya masih belum sinkron sehingga bingung ya. Terus kemudian menurut Ibu apa yang menjadi bagian mahasiswa dalam penanganan pandemi COVID-19 ini? Ini dari Evelyn Jawa Tengah. Boleh Bu Vero? Mungkin saya share karena kan ya kalau saya kan sebagai masyarakat ya, maksudnya saya cerita nih tentang RT saya dengan RW saya dengan RW yang lain. Nah ini hal kecil, tapi ya menurut saya itu gunanya fungsinya kita sebagai penghubung. Misalnya kalau dari diri saya tahu ini misalnya di daerah PIK ini kan Ceci, dia punya cukup banyak juga sembako-sembako yang buat waktu itu ya, maksudnya kita cerita kemarin waktu masih masa pandemik mau Lebaran, masa 1 bulan itu kan memang orang-orang banyak pekerja banyak di layoff. Jadi memang dari Ceci nanya, Ibu kira-kira saya kan koordinasi, saya tanya ini dari Ceci kalian mau bagi di RW mana? Karena kan deket. Nah terus ternyata di RW-nya saya sendiri dia juga mau bagi di sekelilingnya RW berapa. Nah saya bilang kalau kayak gitu mendingan koordinasi supaya tidak ada double. Artinya di sini nanti bagi ke RW sana. Inilah gunanya mapping yang menurut saya hal simple. Kalau kita bisa komunikasikan kita saling. Nah pemerintah harusnya punya. Nah kalau kita harus bilang mapping ke mana-mana ya itu memang kancah udah di bagian kelurahan, antar kelurahan. Bagaimana wali kota itu mapping antar daerah ya. Kalau kita udah bilang antar Indonesia ya mungkin memang itu udah yang luas. Dan memanfaatkan aplikasi sebenarnya. Nah, maksudnya kan sekarang zamannya tuh zaman aplikasi, zaman teknologi. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan sebagai, kalau dulu itu yang namanya clue ya. Maksudnya orang bisa report, kita bisa lihat data, kita bisa lihat apa-apa. Tapi sekarang saya nggak tahu seperti apa. Tapi maksud saya, di diri kita juga kita bisa. Misalnya kayak saya nanya kepada pembantunya saya bilang, daerah ibu, keluarganya daerah RT RW-nya ibu itu udah ada pembagian sembako. Nah mereka juga jujur, udah Bu, udah dikasih. Yang tadi saya katakan tuh udah dibagi sama Pak Jokowi gitu. Ya udah, kalau kayak gitu ya udah mereka udah dibantuin, kita tinggal mapping mana yang nggak ada. Nah pentingnya koordinasi komunikasi itu di situ sebenarnya. Tapi balik lagi ya memang harus ada orang yang khusus bagian situ, pemerintah tuh harus siap, pemerintah harus mengkolek data dan melihat, oke, daerah mana, perusahaan mana yang mau bantu, perusahaan di Jakarta Barat dikoordinasi, oke kalian mau bantu, mau bagian mana, nah itu sebenarnya koordinasi dan komunikasi, kalau menurut saya. Terus bagian mahasiswa apa ini, Bu Vero? Oh, bagian dari mahasiswa, ya itu yang saya katakan, saya nggak bisa ini, mungkin antar mahasiswa pada saat ini ya memang mungkin saatnya pemuda yang menggebu-gebu memberikan. Nah, saya rasa semacam seperti yang Hillary lakukan itu tuh baik sekali sih. Jadi misalnya kita boleh mencoba mengkasih input. Nah, apa sih yang kira-kira ide kita yang mau kita lakukan? Apa sih yang mau kita bagikan? Memberikan saran itu juga bagian dari part. Nah, hal yang kedua saya rasa mahasiswa bisa berbagian sama-sama.
mungkin biasa kalau dulu misalnya di mahasiswa, oke, mereka mau memberikan bantuan, mau ikut kalau dari dulu misalnya kita mau ikut beredukasi atau kita mau ini, kita selalu misalnya kalau kita ke rusun kita bisa mengajak mahasiswa-mahasiswa. Tapi kalau untuk saat ini di masa pandemik ini ya selain memberikan saran, ya saya rasa hanya bisa memberikan dampak kepada sekeliling kita. Oke, di daerah mahasiswa itu di sekeliling itu ada siapa yang perlu kita bantu? Apa yang harus kita lakukan? Saya rasa mulai dari hal kecil, mulai dari lingkungannya kita sendiri, mulai kita bertanya kepada ya mungkin pembantu atau mungkin di lingkup sekolah, di sekelilingnya ada siapa yang perlu kita bantu. Saya rasa hal-hal kecil seperti ini yang mungkin asal ada dari diri kita mau, saya rasa kita pasti ada cara apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menspesifik, oke mesti lakukan A, lakukan B, lakukan C. Kita balik lagi, kita harus tahu apa sih kebutuhan orang-orang sekarang. Menjawab kebutuhannya. Jadi kita perlu peka untuk tahu kebutuhan sekeliling kita, dan dengan kapasitasnya kita bisa berikan. Selain tadi ide tadi ya, masukan-masukan yang memang itu ya ciri khas mahasiswa. Harusnya berpikir kritis, idealis, kemudian itu bisa juga disampaikan sebagai masukan bagi pihak-pihak seperti pemerintah, begitu Bu Vero ya? Ya, betul. Oke. Ini boleh lanjut lagi nih, masih ada lagi beberapa pertanyaan nih Bu Vero. Ini pertanyaan adalah, apakah menurut Ibu Vero, seluruh aktivitas atau kegiatan sosial yang dijalankan oleh banyak orang dan organisasi ini mampu bertahan dan akan terus berkelanjutan tanpa adanya suatu bencana atau kasus seperti pandemik ini, tapi tetap berkelanjutan? Atau hanya sementara waktu saja? Terima kasih. Dari Irwan, Bekasi. Maksudnya kalau social responsible itu terus-menerus berjalan? Ya, bukan hanya karena ada masalah, ada pandemik misalnya, baru ada bergerak. Nanti nggak ada masalah lagi, udah masing-masing lagi. Mungkin begitu. Sebenarnya yang saya katakan gini, balik lagi ke hal waktu dulu, mungkin saya waktu di pemerintahan, kita pernah dengar itu RPTRA, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Nah, itu adalah satu community center yang dibuat untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita memberikan taman bermain untuk daerah kumuh, daerah miskin. Dan kita menggunakan dana CSR. Nah, sebenarnya balik-balik lagi itu akan konsisten terus. Artinya kita, yang penting hilirnya kita itu benar-benar. Nah, waktu kita menyampaikan misalnya dari CSR ini, memang dia harus memberikan sosialnya kepada masyarakat. Tapi kalau dia hanya memberikan dalam bentuk uang, itu yang saya katakan, balik-balik lagi kita mau buat apa? Sedangkan mapping data kita udah nggak ada. Maksudnya kita juga nggak tahu mau apa. Nah, pada saat dia tahu, oke, saya perlu ini, karena ini untuk pemberdayaan yang berkelanjutan. Tempat bermain, tempat ada perpustakaan, ada ruang terbuka untuk orang berkegiatan, ada tempat futsal, ada tempat ini. Nah, ini kan satu tempat wadah yang kontinu, bisa diberdayakan kepada masyarakat sekelilingnya. Nah, si pemberi CSR ini akan terus berkelanjutan kalau memang dia tahu yang diberi itu mempunyai dampak yang benar-benar sosial. Nah, kalau kita bilang, oke, penghijauan, kita mau membantu penghijauan. Sekarang yang polusinya waktu masa 2 tahun yang lalu itu polusi paling tinggi, atau setahun yang lalu, saya lupa, waktu di Jakarta itu full of polusi, jadi semua orang ingin memberikan green. Nah, balik lagi kita melihat, waktu kita memberikan dampak penghijauan itu, benar nggak ini tumbuh di daerah? Atau kita hanya memberikan ke daerah-daerah yang, oke, ini udah punya pohon, ya sebagai semacam ini aja kita ini. Jadi balik lagi sebenarnya, social responsible ini akan terus berjalan, organisasi ini akan terus berjalan. Kalau memang di dalam organisasi ini, ya benar-benar kita tahu apa yang kita bantu, kita tahu apa yang kita lakukan, kita peka lah, balik lagi. Kalau kita tidak tahu, kita hanya sekedar mengkolek uang, habis itu ya udah, kalau ada bantuan kita bantuan. Tapi kita pingin semua organisasi itu kalau memberikan bantuan itu yang sustainable. Kita tidak mau ya kita kasih satu masa uang. Ya memang pada saat ini kalau kita memberikan bantuan semacam sembako itu hanya sesaat. Ya. Tapi waktu itu dibutuhkan sesaat itu karena orang-orang sudah kehabisan
mau nggak mau kita membantuin sesaat itu. Tapi program-program berikutnya memang kita harus memikirkan bagaimana sustainable program yang diberikan supaya dari CSR yang membantu, organisasi yang membantu itu tetap punya dampak berikut-berikutnya. Apakah menjawab? Sangat menjawab. Artinya kalau sudah tahu kebutuhannya dan kemudian dengan itu kita bisa buat program yang berkelanjutan, di mana supportnya pun juga harus seperti CSR yang tadi Bu Vera, itu support juga harus sustain dulu nih, biar program-program itu bisa jalan. Begitu, dan ya. Menurut saya sebenarnya itu timbal balik. Kalau si pemberi dana atau social responsibility-nya perusahaan yang memberikan social responsibility, dia mendapat report yang real, saya yakin ini akan terus-menerus. Ini sebenarnya kita bicara komunikasi dan trust. Yeah. Apakah kita ada report balik? Karena setiap CSR itu, yang seperti yang saya lihat kalau dulu kita di pemerintahan, ya waktu mereka juga happy. Mereka tahu dana mereka kemana. Dan reportnya ada. Hasil dari dana yang mereka berikan itu mereka pakai untuk mereka report kepada perusahaan sebagai bagian dari social responsibility-nya mereka. Nah, kalau ini berkesinambungan, keterbukaan, tidak ada satu sen pun kita lakukan dengan tidak bertanggung jawab, saya rasa sustainable program ini, CSR ini akan terus. Karena mereka diwajibkan untuk memberikan responsibility sosialnya. Ini mungkin juga relevan juga Bu ya, kalau yang individu-individu, orang-orang yang mungkin nggak bisa turun ke lapangan, tetapi dia punya mungkin dana, ya mungkin mau memberikan kepada pihak-pihak yang memang bisa turun langsung, selama ada kepercayaan itu tadi, ada report juga, tanggung jawab terhadap apa yang diberikan ya. Transparansi penting sekali. Transparansi itu jadi hal yang penting. Jadi rekan-rekan termasuk mahasiswa nih, mahasiswa kadang-kadang kalau dari sisi dana kan mungkin tidak terlalu besar. Tetapi dari sisi semangat, kekuatan, kesehatan, waktu juga mungkin akan lebih available. Nah, saya pikir juga ini baik bagiannya. Juga ambil bagian di situ, dananya disupport, tapi harus ada tanggung jawab, transparansi itu tadi ya. Koordinasi itu yang sangat penting. Kita melihat ada tenaga anak-anak muda yang diperlukan dan mereka willing to help. Iya. Kita menggabungkan dengan ini ada bagian CSR yang mau memberikan dana. Dan bagaimana kita sebagai koordinasi penghubung, kita mencoba melakukan, misalnya kayak saya, mungkin saya melakukan bagian karena saya tahu dari sini punya sisi ini, punya ini bagaimana kita linkkan, supaya seefektif mungkin, semaksimal mungkin, siapa yang mau memberikan bagian, yaitu yang dikoordinasi. Saya rasa yang paling penting memang mendapatkan kepercayaan, transparansi, komunikasi yang paling penting, karena memang kita learning by doing. Betul. Khususnya untuk pandemi ini kita benar-benar learning by doing. Kita nggak pernah tahu kita bakal dihadapin pandemik. Kita nggak pernah tahu juga kali ini yang kena dampak itu bukan cuma orang masyarakat. Dulu kita katakan kalau misalnya ada musibah, gempa, dan segala macam, yang kena dampak selalu orang-orang yang ada di bawah. Tapi kali ini kita melihat dengan mata kepala sendiri yang terdampak itu adalah orang-orang yang memiliki perusahaan yang sangat besar. Yang mungkin mereka juga udah nggak bisa mungkin tidak bisa memberikan CSR pada saat ini. Dan CSR kita akhirnya dapat dari mana? Ya mungkin dari pribadi-pribadi yang mempunyai hati yang memberikan sumbangan individual. Jadi kita melihat pola-pola yang berubah. Tapi kalau kita tetap ada di track komunikasi yang baik, transparansi, ya kita benar-benar tidak membuat 1% pun itu hilang dengan begitunya tanpa bertanggung jawab. Saya yakin kita bisa bersama-sama kita bisa bersama-sama ngadepin pandemik ini sih. Ya walaupun susah ya, saya nggak bilang segampang membalikan telapak tangan sih. Tapi yang penting kita ada usaha, kita ada hati mau membantu, ya kita ada hati melayanin, ya saya yakin kita pasti ada cara. Karena dimanapun kita berada, kita juga nggak pernah tahu situasi apa yang harus kita hadapin. Yang penting kita coba bagaimana punya hati untuk membantu dan cari solusi. Saya rasa so far saya melakukan hal-hal untuk diri saya, ya balik lagi disiplin, yaitu dengan cara berusaha berpikir positif, berusaha mencari solusi, berusaha gimana kita bisa memberikan bagian dari diri kita
Saya selalu katakan, saya nggak pernah ngomong, oke, kita all out seperti kayak inilah, pokoknya semua jiwa raga kita berikan. Kita nggak usah jadi orang yang semacam kayak, oke, hero or something. Tapi kalau kita bisa memberikan bagian dari kita, 20% aja, 10% aja, tapi semua orang bersama-sama memberikan part itu. Saya yakin kita akan melakukan hal yang besar. Ya. Thank you banget, Bu. Sangat menginspirasi dan memotivasi. Karena memang untuk kita berkontribusi itu mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang ada pada kita, sekecil apapun, tapi pada waktu semuanya mengambil bagian, hal yang kecil itu pun menjadi besar, dampaknya pasti akan terasa, Bu ya. Oke. Tidak terasa nih, kita udah 80-an menit lebih ini. Oke. Mungkin bisa kapan-kapan boleh lanjut lagi nih Bu Vero. Saya masih pengen banyak belajar dari Bu Vero nih dan juga teman-teman yang lainnya. Namun karena sudah waktunya, mungkin dari Ibu Vero masih ada closing statement? Enggak sih, maksudnya ya kita sama-sama harus berpikiran positif aja. Saya yakin di dalam diri kita sebenarnya ada. Amin. Hanya mau nggak atau nggak mau kita itu menggali lagi, oke, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang kita bisa berikan buat bangsa kita, karena kita adalah keluarga dari Indonesia juga. Kita lahir di sini, kita juga makan di sini. Pada saat ini negara kita juga menghadapi pandemik. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bagian kecil dari diri kita tanpa mengurangi waktu kita bersama keluarga, tapi kita juga memberikan bagian dari diri kita, sebagian kecil untuk membantu sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia. Amin. Keluarga besar Indonesia. Memang ada yang mengatakan bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan kita. Karena kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan kita. Karena kita adalah keluarga. Dan Betul. saya lihat Ibu Vero ini awet muda banget. Ini mungkin karena ya itu. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena suka memberi jadi bahagia. Nah bahagia kelihatan jadi awet muda terus nih. Oke, Vero. apapun itu senyum saja. Apapun itu senyum aja. Itu kata kuncinya. Apapun itu senyum aja. Oke. Karena dengan Bu Vero. senyuman sebenarnya kalian sudah bisa lihat udah happy kan. Pokoknya udah kalau merenggut kan yang ngelihat juga kenapa ya? Tapi waktu kita happy kan ya kita udah membagikan kebahagiaan kepada orang lain.